Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren, Koral ya. Oke saudara-saudara, menimbang banyak sekali dugaan-dugaan atau analis apa yang terjadi pada hari ini. Ada yang mengatakan kiamat tinggal di depan pintu atau gimana. Ada yang mengatakan bahwa akan terjadinya kebangkitan Islam. Ada yang mengatakan Imam Mahdi sedikit lagi muncul. Ada yang mengatakan Nabi Isa akan turun kembali. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimatun, kini kita berpikir secara logis. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang menyala itu akan mati. Bahwa manusia di bumi ini mempunyai usia yang menurut ketentuan pada masa-masa nabi-nabi itu panjang ya. Ada yang sekian tahun. Seperti Nabi Ibrahim ada 147 tahun ya. Karena diimbangi dengan kondisi alam pada sekitar itu yang mempunyai asupan gizi, yang makanan-makanan yang tidak mengandung kimiawi atau natural. Kita menimbang kembali ke zaman sekarang adalah makanan-makanan yang banyak sekali mengandung percampuran dengan kimia yang mungkin akan membahayakan. Jadi begini, di dalam Al-Quran juga diserukan untuk kembali bahwa kita harus memperhatikan makanan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 1 ayat 24 ya, hendaklah kamu memperhatikan makanan, memperhatikan, meneliti asal usul hingga menjadilah makanan yang kita tanam itu mengandung apa ditanam melalui ini, melalui itu ya, kita tahu sendiri kalau kita yang mempunyai pertaniannya. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada natural, sebenarnya seperti itu. Jadi sekarang ini kita melihat bagaimana banyak sekali yang kita harus menghadapi setiap hari, harus berhadapan dengan makanan-makanan yang kita kurang paham. Beras mungkin kita kurang paham juga ya, dari mana asalnya kita nggak tahu. Saudara-saudara kaum muslimin, kita mari berbicara tentang masa-masa keemasan kejayaan Islam ya. Kejayaan Islam itu sampai berabad-abad, tetapi kemenangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu cuma di atas 50 tahun. Disebut Khalifah Khulafaur Rasyidin ya. Nah setelah selanjutnya itu ya timbul macam-macam ya, sebutnya zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, ada Utsmaniyah begitu ya. Saudara-saudara, sejarah-sejarah yang kita ambil semua itu adalah masa-masa
kekhalifahan, setelah kekhalifahan masa kembali akan kembali masa kerajaan, kerajaan terus kembali kepada masa apa tuh diktatoran kali ya, apa Mulkan Jabrian kali nanti kita emang disebutnya hari ini adalah akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir dari pada zamannya yang setelah para nabi-nabi. Tetapi setelah beribu-ribu tahun, beratus tahun, 1500 tahun kemudian, sekarang ini adalah sudah mencapai 1400 lebih ya. Tinggal gimana tuh? Tinggal manusianya sekarang yang mengemban amanah. Yang mengemban amanah pada saat ini, pada masa ini, apakah mampu membawa amanah ini hingga mencapai seperti dahulu, yang bisa mengembalikan seperti dahulu. Itu adalah tugas kaum yang mau merubah nasibnya gitu ya. Kaum yang merubah nasib satu kaum adalah kaum itu sendiri. Jadi bukan ujuk-ujuk kita menunggu akan muncul ini begitu sebenarnya gitu ya. Ada yang mengatakan muncul ini ujuk itu ya. Sebenarnya ya kita ya umat Islam sendiri yang membawa ajaran ilahi yang bisa mewujudkan dengan sistem dan metode-metode yang telah dicontohkan Rasulullah, seperti itu dan dilaksanakan. Itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah bagaimana Nabi dulu memperjalankan sampai pada puncak kemenangan. Itu terjadilah qiyam, berdirinya yang hak begitu. Jadi bukan kita harus menunggu, bukan kita nunggu keajaiban bagaimana, karena segala sesuatunya perlu perjuangan. Kata Roma, perjuangan itu dengan jiwa dan harta. Perjuangan itu dengan cinta kepada ajaran itu, tapi tidak mencintai keduniaan. Jadi penyakit al-wahnan hilang di situ tuh. Yang disebut penyakit keduniaan, yang kita emang harus mewujudkan suatu cita-cita itu harus melakukan pengorbanan. Pengorbanannya kalau di Quran tuh ada harta diri begitu kan. Dibentuklah suatu komunitas tuh gitu, harusnya seperti itu. Bukan kita sendiri-sendiri, tidak bisa, karena Islam tuh berjamaah, harus menolong agama Allah dengan bersama-sama, dengan sistem manajemen yang rapih gitu. Dibentuklah suatu pasar, ekonomi, pertanian, dan pendidikan pertanian, pendidikan ekonomi begitu ya. Di situ akan tercipta para ilmuwan seperti terdahulu Al-Kindi, Al-Jabar, Ibnu Sina dan sebagainya, adalah ilmuwan yang telah mencetus ilmu biologi, ilmu matematika dan sebagainya. Ilmu kedokteran juga ada. Begitulah Al-Kindi namanya ya kali, yang diciptakan oleh generasi terdahulu oleh pencetus Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kan. Pentingnya pendidikannya itu, pendidikan yang berdasarkan imtek dan iptek gitu ya, hingga mengkader para generasi yang milenial katanya gitu ya, yang akan bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah begitu. Dulu begitu ya, emang terpuruk dulu. Setelah Nabi Muhammad berjuang akan naik suatu
derajatnya di dunia begitu ya. Kalau diam saja hanya itu saja yang dilakukan ya dari mana? Itu harus berperjuangan. Dan yang berjuang itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang telah ikhlas dan mukhlisin katanya gitu. Tidak ada grundel, tidak ada apa-apa, karena tujuan adalah mengemban amanah. Tugas berat ada, tugas berat selesai. 23 tahun lamanya begitu tersusun rapi. Iya, makanya saudara-saudara kaum muslimin harus berpikir logika gitu, bukan berpikir khayalan tapi tidak dibuktikan. Khayal itu bisa dibuktikan, bermimpi bisa dibuktikan gitu dengan perbuatan. Begitulah Nabi Muhammad dengan bertujuan hingga sukses gitu ya. Ya seperti itulah. Oke, mudah-mudahan membukti ya, karena saya juga cuma bukan ilmuwan, cuma mengamati selama ini ya, perjalanan selama saya melihat orang-orang yang berbicara tentang tanda-tanda kebangkitan Islam, dan mereka hanya menunggu sama-sama kosong. Coba kau tuang katanya ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindui. Gitu ya. Kita selesai udah ya, kita selesaikan dulu, maka kembali kepada laptop. Walhamdulillah.